Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tri Astuti. NIM saya 12201200044. Saya dari jurusan Sistem Informasi Computerized Accounting. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan booting, tipe dari booting, dan langkah-langkah dari proses boot up. Ada pengertian dari booting. Booting merupakan proses memulai atau mengulang sebuah komputer dan membaca seluruh hardware maupun software pada sistem komputer pada saat komputer pertama kali dihidupkan sampai dengan kondisi komputer siap untuk digunakan. Nah, di sini ada pun tipe-tipe dari booting. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada cool booting, merupakan proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau belum menyala. Inilah booting utama yang dilakukan dengan cara menekan. Yang kedua ada warm booting, merupakan proses menghidupkan komputer saat perangkat komputer sudah menyala dan teraliri listrik. Proses ini sering disebut dengan restart. Tujuannya untuk mengulang kembali proses komputer dari awal karena sebelumnya terjadi beberapa gangguan atau sekadar hanya ingin melakukan pengaturan ulang sistem. Pada sistem operasi populer seperti Microsoft Windows modern telah tersedia opsi khusus bagi para penggunanya untuk melakukan proses warm booting, yakni melalui menu restart. Sedangkan penggunaan dengan hardware dapat ditempuh dengan menekan tombol reset pada CPU. Itu pun jika ada ya teman-teman. Yang ketiga ada soft. Proses subbooting ini dengan warm booting, yaitu terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik. Hanya saja proses booting ini dikendalikan oleh sistem secara bukan karena kerusakan pada program. Nah, yang keempat, proses booting ini biasanya terjadi karena komputer tidak merespon atau diam dalam keadaan lama, alias pasti teman-teman komputer atau laptopnya pernah Nah, jangan panik sehingga teman-teman terpaksa merestore komputer secara terpaksa dengan reset. Pada komputer terdapat dua tombol, yaitu tombol power dan tombol reset. Tombol power di sini jika ditekan lama, ia membuat komputer mati. Sedangkan tombol reset ini akan melakukan reboot atau proses restart secara paksa. Perlu teman-teman ketahui, menekan tombol power untuk melakukan force shutdown dapat membahayakan kesehatan hard disk drive komputer teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang laptopnya
yang ngehem, jangan pencet tombol power itu karena nggak baik bagi kesehatan komputer teman-teman. Yang kelima ada proses rebooting, proses pengulang sistem kembali ke awal. Rebooting ini memiliki kesamaan dengan warm booting, soft booting, dan hard booting. Itu sama-sama terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik. Beberapa penyebab terjadinya rebooting karena sistem tidak merespon, terjadi pengubahan peraturan dari sistem operasi yang digunakan oleh teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dari proses boot up. Yang pertama, kita harus memastikan flash disknya sudah terpasang ya teman-teman. Lalu kita masuk ke aplikasi Rufus. Setelah itu kita atur drive propertiesnya. Kemudian setelah diatur kita klik select. Kita ambil file ISO-nya, di mana kita nyimpennya sebelum kita melakukan proses boot up ini. Lalu pilih option monitor. Setelah itu kita klik start, kemudian yes. Selanjutnya kita tunggu proses downloadingnya. Jika proses downloadnya sudah selesai, kita pilih yang sudah direkomendasiin aja ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Kemudian kita copy. Terus kita tunggu ya. Jika sudah selesai, kita keluar dari aplikasi Rufus. Lalu kita cek flash disknya. Setelah itu, kita lakukan restore komputer. Lalu kita tekan Fn plus F2. Itu jangan dilepas ya teman-teman. Selanjutnya ini ada tampilan BIOS. Akan muncul seperti ini, gambar seperti ini. Kita pilih option boot, lalu kita klik yes. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih option, lalu pilih try Ubuntu. Karena kalau kita pilih install Ubuntu, takutnya malah akan merusak komputer kita. Nah, yang terakhir ada tampilan sistem operasi dari Linux Ubuntu yang sudah kita boot up, dan ini berhasil ya teman-teman. Selamat mencoba. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan setelah melihat video saya. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.